Online Podcast. Hello, say hello to the audience. Hello. Okay, so right now in our second episode with me as a host, Ma'am Christine Wawor, and also co-host Sir Randy as a science teacher, and our special guest star, Mr. Ferdinand Malambaye. And also don't forget about the students here. Say hello to the audience. Hello. Hi. Well, so today's episode we are going to do the interview to Mr. Ferdinand Malambaye as a police officer. So let's get started. Ini mau bercerita ya tentang aktivitas dan juga tentang kepribadian dari Mr. Ferdinand. Nah, Ferdinand sendiri kan ini aktif ya di berbagai media platform ya seperti Facebook dan juga TikTok. Padahal sementara melakukan aktivitas sebagai police officer atau polisi. Nah, bagaimana sih dari Ferdinand sendiri itu membagi waktu antara menjadi seorang polisi dan juga sebagai content creator? Silakan boleh dijawab. Pertama-tama tentunya saya tetap mengutamakan tugas, tetap sebagai seorang anggota polisi. Tapi karena saya baru saja pindah, I just move from public relationship, pindah ke Pamongfit section. Okay. Ya, di situ tugas saya adalah untuk guard and secure object vital object. Yeah. Jadi di mana saya sering bertemu dengan orang-orang yang di luar, lebih sering aktivitas di luar. Jadi di situ saya mengambil kesempatan untuk buat konten di luar, sekaligus juga untuk berbagi berkat kepada orang-orang yang di luar. Wow, that's so amazing ya. Itu berbagi berkat untuk orang-orang banyak, orang-orang di luar. Nah, mengutip ya gitu bio dari Facebook Ferdinand Malambaye, yaitu diberkati untuk menjadi berkat bagi orang miskin dan lumpuh, bukan bagi orang malas. Wah, ini sangat menarik ya bionya. Boleh Ferdinand cerita kenapa sampai mengambil kata-kata itu atau kalimat seperti itu menjadi bio di profil Facebooknya Ferdinand? Jadi sebenarnya dulunya saya sempat tulis di bio itu I can do all things. Okay. Itu bahasa Inggris yang paling saya suka. Saya bisa melakukan segala perkara. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena saya sering bikin konten berbagi di panti asuhan, di jalan, itu membuat TikTok saya dan Instagram saya itu banjir dari views ya? Ya, dari views. Banyak yang chatting, minta inilah, minta inilah, minta. Okay. Itu yang buat saya risih sampai saya tulis di bio itu, saya berbagi itu kepada orang-orang yang saya rasa pantas untuk mendapatkannya. Bukan orang-orang yang mempunyai mental miskin hanya karena melihat konten saya sering berbagi. Oke, jadi nggak cuma minta-minta, tetapi harus ada effortnya, harus berusaha gitu kan, untuk kerja juga. Well, kemudian saya juga perhatikan gitu ada berbagai macam aktivitas fisik yang dilakukan oleh Ferdinand. Itu seperti jogging, ada juga gym, camping, climbing, hiking, swimming, snorkeling, bahkan bisa bermain soccer. Wah, bisa diceritakan Kak Ferdinand, maksudnya mengapa bisa banyak aktivitas fisik yang dilakukan oleh Ferdinand padahal sangat sibuk juga sebagai seorang polisi? Bagi saya kesehatan itu mahal. Jadi there's no reason untuk tidak melakukan hal tersebut. Okay. Motivasi saya juga adalah seorang Cristiano Ronaldo. Tidak mabuk, tidak merokok, tidak tato, dan sering donor darah, dan itulah yang saya lakukan. Dan bagi saya olahraga itu merupakan suatu kehidupan, suatu aktivitas saya sehari-hari. Sehingga membuat saya sering gym, sepak bola, bahkan ikut bela diri. Wah, gitu ya. Wah, mengesankan sekali ya. Dan satu juga, saya tidak suka ikut-ikut perkumpulan-perkumpulan yang buruk. Karena bagi saya menjadi seorang polisi adalah suatu anugerah dari Tuhan. Jadi kalau saya jadi polisi, saya harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya juga sering buka les latihan fisik gratis buat casis-casis yang mengikuti polisi. Dan saya lakukan itu kurang lebih sudah 3 tahun dan sudah 3 angkatan lulus saya latih, tidak menerima bayaran apapun. Wow, that's amazing. Keren sekali ya.
Oke, jadi ternyata gitu ya dari Ferdinand sendiri itu melakukan aktivitas fisik, physical exercise dan juga workout agar supaya menjaga hidupnya itu tetap sehat. Jadi membangun healthy lifestyle. Poin-poin pentingnya gimana? juga tadi saya tangkap benar-benar memang sesuai dengan bio ya, yaitu menjadi berkat. Tadi kan Betul. berbagi kepada adik-adik CASIS, kemudian tidak dibayar. Wah, sekali lagi kita tepuk tangan. Wah, oke. Keren. Oke. Next, ma'am. Iya, kemudian ini kan kalau mau lihat ya fenomena teenager sekarang ya, anak-anak remaja itu lebih suka mengurung diri di dalam kamar, kemudian playing games online gitu sampai berjam-jam, kemudian juga scrolling social media tanpa mau melakukan physical exercise dan juga aktivitas fisik pokoknya yang berkaitan dengan olahraga. Oke lah mereka melakukan olahraga ya di sekolah, tetapi hanya sebatas karena ada jadwal olahraga. Gimana ya agar supaya maksudnya bisa memberitahukan gitu kepada para remaja gitu, anak-anak khususnya anak-anak SMP, SMA supaya mereka mau melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Tentu yang paling terpenting di sini adalah di mana kita harus bisa mengedukasi anak-anak. Karena olahraga itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Lebih daripada itu mungkin kalau kita naik ke tingkat yang lebih tinggi kita bisa jadi atlet. Tapi kurang lebih dari itu ketika kita berolahraga yang akan datang itu tentu kesehatan. Iya. Dan itu sangat-sangat jauh lebih mahal. Karena menurut saya ketika kita tidak melakukan itu biaya rumah sakit itu jauh lebih mahal. Iya, oke. Ya, jadi supaya tetap sehat gitu ya, tetap kuat, nggak gampang sakit-sakitan ya, physical exercise perlu ya untuk Olahraga dilakukan. itu Ya, itu ya pesan dari police officer. Semoga juga maksudnya siswa-siswa yang di sini juga termotivasi untuk bisa melakukan physical exercise juga ya, gitu selain daripada olahraga di sekolah. Nah, kemudian kita juga ingin dengar nih, Ferdinand, tentang kesannya Ferdinand ketika berbagi berkat dengan anak-anak spesial itu dan juga anak-anak yang tanpa orang tua itu di panti asuhan, di beberapa tempat yang sudah Ferdinand kunjungi, itu bagaimana kesannya bertemu dengan mereka dan bisa berbagi berkat kepada mereka? Kesannya tentu merupakan suatu kebanggaan bagi Ferdinand karena berbagi itu bagi Ferdinand itu adalah suatu hal yang sangat indah. Iya. Dan I'm a Christian. Iya. Jadi role model saya adalah tentu Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu menjadi motivasi saya untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Dan itu saya lakukan sudah begitu lama sebenarnya. Waktu itu sebelum Ferdinand jadi content creator, Ferdinand juga sering berbagi di panti asuhan dan mengikuti beberapa organisasi. Termasuk organisasi-organisasi yang ada di Betani di Manado. Ferdinand sering mengikuti itu. Tapi mungkin ada beberapa yang sering komen kayak misalnya cari-cari muka lah, atau misalnya kan banyak pasti yang tidak suka. Jadi tujuan Ferdinand untuk memvideokan itu selain untuk berbagi, yaitu untuk memotivasi orang lain untuk ikut serta untuk bisa peduli dengan orang-orang tersebut. Iya, oke. Jadi biasa ya gitu kalau menjadi seorang content creator terus mendapatkan berbagai macam komentar. Ada yang pro gitu, ada yang juga kontra. Oke. Jadi adakah yang ingin bertanya juga? Silakan dari siswi yang cantik ini, silakan. Apa respon Kak Ferdinand atau apa ketika mendapat komen-komen yang negatif gitu Dari netizen. Dari netizen. Itu saja. Iya, itu saja. Oke. Menjadi seorang content creator itu memang harus bisa menerima komen-komen yang negatif. Itu merupakan suatu hal yang biasa. Jadi yang paling terpenting ya tetap lakukan selagi itu tujuannya baik. Tetap lakukan saja itu. Mungkin kita perdalam lagi. Sempat ada momen-momen Kak Ferdinand ya. Mungkin ketika baca terpancing atau cari siapa ini kira-kira yang komentar negatif terhadap konten saya seperti itu. Pernah atau mungkin Kayak rasa penasaran Iya. begitu. India ini berkomentar yang negatif tentang konten saya gitu. Kemudian akhirnya jadi ingin tahu siapa sih ini gitu. Sejauh ini sih yang komen negatif itu kurang lebih sangat sedikit. Oke. Kebanyakan itu komen-komen yang positif. Wah. kegiatan kemanusiaan ya. Iya, kegiatan Dilakukan. kemanusiaan. Nice. Kemanusiaan.
Walau Ada lagi? Silakan mau tanya. Bagaimana perasaan Kak Ferdinand setelah berbagi kepada banyak orang, khususnya yang berada di penjara? Nah, kalau soal yang di penjara ini sebenarnya menimbulkan agak sedikit pertentangan. Ferdinand sempat dilarang karena katanya kalau mau memberi di tahanan itu memberi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atau kriminal. Tapi ada beberapa kayak Komandan Ferdinand yang mengizinkan itu. Sehingga sempat terjadi pertentangan dan Ferdinand sempat break untuk membuat konten tersebut. Dalam artian Ferdinand tetap berbagi tapi tidak divideokan. Padahal pertama ketika Ferdinand buat video seperti itu banyak sekali komentar-komentar positif dari masyarakat, dapat apresiasi yang sangat besar dari masyarakat, dan itu juga kan mengembalikan citra baik Polri. Betul. Tapi memang Ferdinand sebagai seorang bawahan harus mengikuti perintah-perintah. Jadi ketika memang dilarang untuk video, makanya kalau dilihat dari video Ferdinand, sekarang Ferdinand jarang berbagi di tahanan. Kalau di videonya, tapi kalau bilang untuk aktivitas sering. Iya. Tapi kalau untuk ke panti asuhan, itu sering dan bahkan divideokan. Iya, jadi sekarang lebih fokus ya begitu ke orang-orang yang di luar gitu ya, di luar tahanan, maksudnya yang ketemu dengan Ferdinand begitu, kemudian secara spontanitas langsung diberi, dan kemudian juga bagi yang terdorong ya gitu Ferdinand lihat oh ini gitu yang tepat untuk menerima bantuan dari Ferdinand. Namun dibalik juga itu ternyata tetap melakukan tetap melakukan berbagi berkat kepada juga tahanan-tahanan, hanya saja tidak lagi begitu divideokan. Baik, kemudian apa sebenarnya yang menjadi motivasi terbesar dari Ferdinand itu mengambil keputusan menjadi seorang police officer? Memang sih ini kalau menjadi polisi ya salah satu profesi yang digemari kalau kita tanya ke anak-anak ya, apalagi anak-anak SD. Kamu pengen jadi apa kalau sudah besar gitu? Paling ada mau jadi dokter, pendeta, polisi, tentara, pilot, pramugari, itu biasanya ya profesi-profesi yang disukai. Nah, di Ferdinand sendiri apakah memang cita-cita dari kecil atau ada orang yang menginspirasi Ferdinand sehingga saya mau menjadi gitu polisi seperti dia? Nah, sebelumnya memang Ferdinand tidak memiliki cita-cita untuk masuk polisi. Ferdinand awalnya itu pengen jadi kapten kapal. Karena memang rumah Ferdinand itu cukup dekat dari air, dekat dengan laut maksudnya. Di Tahuna? Iya, di Tahuna. Iya, di Tahuna. Tapi mulai dari situ Ferdinand, itulah yang pesan Ferdinand buat anak-anak muda sekarang, di mana kalau mau berkumpul itu usahakan cari circle-circle yang baik, yang saling mendukung. Ya, itu juga yang buat Ferdinand termotivasi, karena ada beberapa teman Ferdinand yang lulus polisi secara murni. Dan ketika mereka memberikan motivasi kepada Ferdinand mulai latihan. Kan sekarang kalau kita dengar banyak orang yang bilang katanya kalau masuk polisi itu bayar. Kebanyakan begitu. Iya, kebanyakan. Dan bahkan ketika waktu Ferdinand mau ikut tes saja, itu diragukan oleh tetangga, oleh teman-teman dekat Ferdinand yang lain, maksudnya mereka meragukan. Karena Ferdinand secara ekonomi itu bisa dibilang sangat-sangat miskin. Karena ibu Ferdinand sudah meninggal sejak Ferdinand umur 10 tahun dan orang tua hanya tukang bawa bentor. Keraguan itu yang membuat Ferdinand untuk memiliki kemampuan untuk mau mewujudkannya. Ferdinand latihan secara keras, belajar. Ferdinand belajar dengan media yang ada, seperti misalnya buka YouTube. Bahkan Ferdinand sempat beli buku psikologi yang harganya kurang lebih 45.000. Dibanding dengan teman-teman Ferdinand yang lain yang sampai ikut les sampai dengan jutaan. Bagi Ferdinand, les itu memang penting. Akan tetapi, jika les tetapi sampai di rumah misalnya tidur-tiduran, tidak dibelajar lagi, kan itu merupakan suatu hal yang sia-sia. Sedangkan Ferdinand hanya modal buku dan modal YouTube, tapi belajarnya itu setiap hari, every single day. Nah, itu yang membuat Ferdinand akhirnya dari 5.000 peserta yang ikut tes pada waktu itu, dan dari Polres Sange, seingat Ferdinand itu ada sekitar 100 lebih, dan Ferdinand puji Tuhan boleh sampai ranking 1. Wah, keren sekali. Lagi-lagi membuat kita di sini ya tercengang-cengang ya guys. Karena kenapa? Dua hal ini tadi saya tangkap, tadi dia jadi berkat sekalipun out of kamera ya, direkam di video. Yang kedua ini dari keluarga yang sederhana dengan berjuang and
pasti dia berdoa ya kepada Tuhan. Iya. Dia mampu dan bisa mencapai cita-citanya itu menjadi polisi tanpa bayaran. Oke, tepuk tangan sekali. Wow. Aduh, kita benar-benar terpukau ya gitu dengan perjalanan hidup dari Ferdinand sendiri ya, sampai dimana dia bisa ada di tahapan sekarang gitu menjadi seorang polisi. Ternyata tidak semudah itu, dia harus melakukan latihan secara terus-menerus, belajar terus-menerus gitu ya. Ini menjadi pesan juga ya untuk para teenagers, anak-anak muda, agar supaya terus belajar, supaya bisa konsisten juga ya, betul, dalam melakukan hal-hal sampai bisa mencapai apa yang diimpikan. Nah, kalau begitu Ferdinand, apa yang menjadi impian terbesar? Sekarang kan sudah jadi polisi nih, jadi konten kreator yang sukses juga. Nah, apa impian terbesar dari Ferdinand, dan kemudian apa pencapaian terbesar yang masih juga ingin dijalani gitu nanti ke depannya? Untuk pencapaian terbesar, tentunya setiap orang pasti masih memiliki kemauan untuk lebih maksimal lagi dari sebelumnya. Tentu Ferdinand tetap bersyukur dengan posisi yang ada seperti sekarang, karena pasti banyak orang di luar sana ingin mau seperti Ferdinand. Tetapi Ferdinand memiliki impian yang terbesar, yaitu bergabung dengan FPO MINUSCA. Itu merupakan suatu pasukan yang dikirim ke Afrika untuk menjaga perdamaian. Wow, oke. Mantap sekali. Luar biasa. Iya. Adakah yang masih ingin bertanya? Dari yang saya lihat, Kak Ferdinand adalah konten kreator terkenal di sosial media seperti di Facebook, TikTok, dan pertanyaan saya, bagaimana cara Kak Ferdinand agar bisa menjadi konten kreator terkenal seperti saat ini? Okay, it's a good question. Pertama-tama kalau ingin menjadi konten kreator, tentu cari tahu dulu jati diri itu seperti apa. Ferdinand itu jati dirinya memang dari awal itu hobi traveling, hobi olahraga. Makanya kalau lihat di konten Ferdinand yang ada di Instagram, Ferdinand sering buat konten yang teknik-teknik olahraga, teknik-teknik gym, teknik-teknik bermain bola. Dan bahkan Ferdinand sering traveling dan ikut-ikut canyoning dan sebagainya. Jadi Ferdinand memulai itu dari hobi. Karena Ferdinand juga hobi video-video, dan Ferdinand jadikan itu sebagai suatu konten. Dan Ferdinand puji Tuhan konsisten sampai sekarang. Oke. Jadi kalau pesan dari Ferdinand sendiri buat juga kita semua ya, untuk bisa menemukan bakat gitu ya, keterampilan apa yang kita miliki dan kemudian terus dimaksimalkan. Karena Ferdinand ini itu bisa banyak hal gitu, bisa melakukan gym, camping, juga suka camping ya. Kemudian juga climbing, hiking, swimming, snorkeling, dan juga bahkan bisa bermain bola. Oke. Adakah favorite football player yang sangat disukai oleh Ferdinand? Cristiano Ronaldo. Oke, Cristiano Ronaldo. Ferdinand sangat termotivasi dari dia karena dia bisa banyak hal, rajin juga donor darah. Itu ya merupakan suatu tindakan kemanusiaan yang Ferdinand ikuti 3 bulan sekali sampai dengan sekarang. Iya, tetap dilakukan ya secara konsisten. Jadi itu ternyata kunci keberhasilannya, konsisten. Jadi ada satu kutipan yang bagi saya ini sangat menarik juga ya, dilihat dari berbagai macam reels yang ada di tampilan di Facebook. Jadikan setiap detik berharga, termasuk setiap pengalaman. Nah, kalau bahasa Inggris kerennya ini adalah experience is the best teacher. Nah, adakah the most wonderful experience yang artinya paling berkesan buat Ferdinand selama menjalani tugas sebagai seorang police officer? Boleh ceritakan pengalaman tersebut? Pengalaman yang seperti apa misalnya? Misalnya pengalaman menangani ini para kriminal, ataukah pengalaman juga melakukan aktivitas sosial yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan. Jadi sewaktu di kantor, Ferdinand sering ikut bersama dengan Kapolres Minut. Dan by the way, Kapolres Minut itu juga sangat hobi berbagi. Sehingga Ferdinand sering ikut dengan dia
untuk berbagi ke tempat-tempat yang seperti penjara, seperti panti asuhan. Ferdinand juga sering ikut bersama dengan Kapolres, sehingga itu merupakan suatu kesan yang luar biasa bagi Ferdinand karena bisa dipercayakan oleh pimpinan untuk bisa berbagi bersama dengan perwira-perwira yang ada di kantor. Ya, oke. Jadi blessed to be a blessing. Diberkati untuk Menjadi berkat. Nah, adakah lagi yang ingin bertanya, Chris? Silahkan, Chris. Excuse me. Kak, bisa share ke kita bagaimana kiat-kiat bisa menjadi orang sukses seperti Kak Ferdinand sekarang? Terima kasih. First of all, Ferdinand hanya ingin mengatakan jangan peduli tentang perkataan orang lain. No matter about people say shit about you, it doesn't matter. Because the most important thing, you have to try and you have to be brave to try new things. Jadi bagi Ferdinand, kita harus memiliki courage atau keberanian untuk bisa mencoba hal-hal baru. Dan yang paling terpenting, jangan lupa untuk berdoa. Ferdinand selalu setiap kali melakukan segala sesuatu itu harus dibarengi dengan doa. Itu yang menjadi kepercayaan Ferdinand sampai sekarang. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita berdoa, semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Masalah itu pasti akan selalu ada. Tapi yang paling terpenting adalah di mana kita ketika diperhadapkan dengan masalah tetap pada tujuan yang sama. Jangan pernah menyerah, never give up. Yeah, never give up. Oke, ya, very nice ya. Wow gitu. Apalagi tadi Ferdinand menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ternyata police officer juga menguasai gitu ya bahasa Inggris. What do you think about learning English? I think English language is very important Yes. because wherever you go, wherever you work is a plus for you. And I think if you wanna more successful, you have to learn English. Ya, oke, agree ya, setuju ya, gitu. Jadi, if you want to be more successful, you have to learn English. Oke, ada yang part terakhir nih, Iya. Kak Ferdinand. Ada satu nanti yang akan bertanya ya dari teman-teman yang di balik kamera mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, kita kasih kesempatan. Iya. Bisa ya. Oke. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Halo, salam kenal. Ya. Nah, karena Kak Ferdinand sering berbagi, saya juga akan berbagi karena ini adalah hari kasih sayang. Ya, masih di bulan Februari ya. Ya, minta tolong. Prince. Take it. Oke. Iya. Ya, sudah dapat, jadi harus jawab ya pertanyaan saya. Oke, do you have a girlfriend? Oh, it's a difficult. Question. Very personal. Ya. Very personal. Okay. This is option you have. You can answer or not. It's up to you. I thought for now on it's not important for me. Karena yang terpenting itu adalah karir. Karena cinta yang berkelas akan datang ketika kita lebih berkelas lagi. Ya. Masih ada lagi. Sepertinya saya akan kesana kemari. Saya akan menanggapi bukan. Iya. Saya suka sekali dengan jawaban dari Kak Ferdinand untuk anak didik, lebih khusus untuk yang ada di SMP Kristen Ebenezer, karena kebanyakan yang kami lihat walaupun mereka di kelas 7 sudah mulai ada timbul benih-benih. Jadi alangkah baiknya mereka mencontohi seperti Kak Ferdinand yang saat ini bisa dikatakan sudah sukses terlebih dahulu, tetapi masih memiliki semangat yang tinggi untuk lebih sukses lagi. Karena saya yakin dan percaya kalau saya punya moto seperti ini, kalau saya sukses banyak cowok-cowok yang akan mengikuti saya. Begitupun dengan anak didik mungkin nantinya sebentar. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin ada tanggapan? Ada tanggapan lagi? Menurut Ferdinand itu sih tergantung dari kepribadian masing-masing. Sebenarnya oke-oke saja selagi kita mau pacaran yang positif itu tidak apa-apa.
Tapi excuse untuk siswa ya. no ya. Untuk siswa maksudnya tidak boleh. Tapi untuk seumuran Ferdinand banyak yang sudah menikah karena mungkin ya mereka sudah stuck di pencapaian yang seperti itu. Sedangkan Ferdinand masih memiliki keinginan target sehingga masih belum sampai ke situ. Oke. Tunggu dulu. Tadi Kak Ferdinand sudah dapat coklat ya? Iya, oke. Masih jomblo sekarang masih jomblo. Terima kasih ya Mem Windy sudah berbagi coklat dengan Kak Ferdinand. Hari ini Kak Ferdinand sudah berbagi coklat, right? Oke, so mana pisahnya untuk kita? So it's very nice talk with Ferdinand as a police officer for today, and I hope that every student and also including the audience can get the benefit from our podcast. Dan kita bersyukur juga ya bahwa kita boleh berbincang-bincang dengan Ferdinand dan bisa juga mengetahui bagaimana perjalanan karirnya sampai boleh menjadi seorang content creator yang sukses, tetapi bukan cuma sekedar sukses, namun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. So, sekaligus juga menginspirasi. So, the last words from Mr. Randy. Mungkin kata-kata yang mewakili hari ini ya, saya kutip dari Kak Ferdinand, yaitu terus berusaha, berjuang. Karena ketika kita berjuang pasti kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Dan juga terus menjadi berkat. Yang tadi juga dibahas oleh Mem Christine dan juga Kak Ferdinand. Ketika kita diberkati, kita pun harus membagi berkat kepada orang lain. Oke, thank you. Mungkin hanya itu. And You bisa can promote. say anything. Betul, bisa promote. Oh ini terakhir. Yes, ada terakhir. Pertama-tama, I just wanna say thank you for this opportunity. I'm glad to meet you all. I truly like this place, this school I mean, and I'm gonna give you some advice. Be like water, no luxurious but valuable for life. Jadilah seperti air yang tidak mewah tapi berharga, dan jadilah berkat buat siapapun yang ada di luar sana. Selagi kalian mampu, berbagilah, karena hidup ini hanya sementara dan pencapaian itu hanya sementara di dunia ini. Walaupun memang jangan menjadi fondasi untuk kita tidak mau memperjuangkan apa yang di dunia ini, karena membanggakan orang tua, membanggakan sekitar adalah suatu hal yang luar biasa. Terima kasih, God bless you. So, see you next episode in Junior High School Bensarwan Podcast. God bless you.